Bagi rekan-rekan yang mungkin sedang mengalami pergumulan bertahun-tahun atau lama, bagaimana mengatasi kedagingan atau dosa di dalam hidup kita. Nah, saya sedikit boleh kasih saran. Memang selama kita masih hidup di bumi ini, kita dibebani oleh satu kelemahan, yaitu tubuh jasmani kita atau tubuh kedagingan kita. Nah, masalahnya begini, tubuh jasmani kita itu takluk pada dunia lahiriah atau dunia fisik di sekitar kita. Nah, bagi kita sebetulnya yang sudah lahir baru, di mana kita menerima roh yang baru dari Tuhan, nah, roh kita itu tidak mau berdosa dan juga ingin sepenuhnya taat kepada Tuhan. Tetapi kelemahan daging atau tubuh jasmani kita ini menyebabkan kita tuh jatuh ke dalam godaan-godaan yang ada di sekitar kita, atau kita jatuh dalam dosa. Nah, kalau begitu apakah ini berarti selama kita hidup di bumi, kita akan kalah terus atau gagal terus sampai Tuhan Yesus datang kembali dan mengubah tubuh jasmani kita atau tubuh berdosa kita dengan tubuh kemuliaan? Saya percaya tidak. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita perlu memperkuat roh kita yang baru, yaitu roh kita yang lahir baru, sampai dapat menguasai kedagingan kita atau tubuh jasmani kita. Nah, Roma 8 ayat 26 mengatakan demikian dari firman Tuhan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kemudian kalau kita juga baca di dalam Yudas ayat 20 dikatakan demikian. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus atau berdoa dengan bahasa roh. Nah, berdoa dalam bahasa roh atau oleh Roh Kudus ini menyebabkan roh kita akan kuat dan bangkit untuk mengambil alih pimpinan atas hidup kita. Jadi Roh Kudus dengan roh kita itu akan mengalahkan kedagingan kita. Jadi kita bisa menguasai kedagingan kita, akibatnya kita kuat dalam menghadapi dosa-dosa yang mencoba menyerang kita. Ini cara yang Allah berikan kepada kita, orang-orang percaya atau gerejanya. Jadi kita jangan gunakan cara-cara lahiriah, percuma. Ya, dengan kekuatan kita sendiri, percuma, karena pasti akan gagal dan akan jatuh lagi. Dan kita juga harus melengkapi di dalam kita berdoa dalam bahasa roh, kita juga harus melengkapi dengan yang namanya pedang roh, yaitu firman Tuhan. Maksudnya apa? Kita harus baca firman Tuhan, kita renungkan firman, dan juga kita deklarasikan firman Tuhan. Coba hati-hati, ada tipu daya iblis. Iblis nggak suka kalau kita bisa menggunakan semua perlengkapan senjata Allah ini yang diberikan pada kita. Iblis akan berusaha mencegah kita menggunakan senjata ampuh yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, demikian yang saya bisa bagikan, dan juga banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menerangkan bahwa bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh itu penting, bagus untuk membangun membangun manusia rohani kita. Sekian yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati.